Halo Sobat Angler, jumpa lagi dengan saya Dani Prasetyo Wijaya. Seperti janji saya di video yang sebelumnya teman-teman, kali ini dalam video ini saya berusaha menepati janji saya untuk meneruskan pekerjaan saya membenahi ring guide dari joran Galatama saya nih teman-teman. Kali ini saya akan me-wrapping joran saya menggunakan benang dan juga langsung dibungkus menggunakan resin nih teman-teman. Seperti apa cara saya mengerjakan wrapping dan juga langsung memberi resin pada joran saya ini? Simak videonya sampai selesai nih teman-teman. Untuk teman-teman yang baru melihat video saya juga, saya sarankan untuk melihat juga bagian yang pertama ataupun part yang pertama, karena ini adalah video kelanjutan dari part sebelumnya teman-teman. Oke, langsung aja kita langsung kerjakan teman-teman. Halo teman-teman angler, di sini saya sudah nyiapin papan kayu ya. Cuma sebenarnya ini terbuat dari talenan dapur yang saya modifikasi sendiri untuk jadi tempat benang, pengatur tension, dan juga yang ini terakhir ini juga sebenarnya untuk menjaga tension benang supaya tetap kencang pada saat kita wrapping jorannya teman-teman. Nah, di sini akan saya tunjukkan bagaimana proses saya me-wrapping joran saya, rod saya. Nah, ini yang kita siapin ya, sebenarnya ini hanya sebagai penjepit ya teman-teman ya. Yang mini vise ini hanya sebagai penjepit. Nah, ini saya ambil dulu beberapa sentimeter benang. Kemudian ujungnya akan saya ikat dua. Saya double dua seperti ini, ujungnya kemudian akan saya ikat. Aduh, di luar banyak suara motor teman-teman, soalnya pinggir jalan rumah saya. Maafkan kalau agak berisik ya teman-teman ya. Nah, setelah di double dua seperti ini, ujung sini pangkalnya akan kita ikat. Kita buat simpul seperti biasa aja teman-teman. Yang penting agak kuat ya. Nah, tujuannya ini nanti kita pakai pada saat terakhir wrap bagian akhir dari ujung benangnya. Nah, seperti ini. Kita buat loop kecil seperti ini, teman-teman. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini hanya kita pakai nanti terakhir, teman-teman. Kita taruh dulu di samping seperti ini, biarkan. Nah, kemudian kita akan fokus ke jorannya. Yang sebelah sini sudah saya wrap lebih dulu tadi sebelum kamera on, karena untuk dudukan, dan saya akan tunjukkan bagaimana cara saya merwrap ataupun melilit dengan benang bagian yang satunya, yang sebelah sini teman-teman. Oke, sambil saya jelaskan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kelihatan jelas gambarnya di video. Yang pertama-tama akan saya tarik dulu benangnya dari spool biar agak ketarik seperti ini. Nah, kalau udah teman-teman, kita fokusin dari mulai sisi yang atas ya teman-teman ya. Usahain mulai dari sisi yang atas yang sebelah sini, bukan yang dari bawah sebelah sini. Mulai dari atas dan mati juga nanti, ataupun selesai juga di atas teman-teman. Soalnya karena apa? Kalau misalkan kita dari bawah seperti ini, nanti benang yang akan kita buang potongannya akan mengganggu larinya senar pancing kita ataupun benang PE kita teman-teman. Jadi usahakan mulai dari atas dan juga berakhir di atas, bukan di bawah seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita mulai dari atas, dari sisi yang sebelah atas. Kemudian kita gulung beberapa kali supaya benangnya ini kekunci dulu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita kunci dulu benangnya. Satu ataupun dua gulungan. Lebih baik lagi kalau lebih teman-teman. Nah, seperti ini, tapi yang rapat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jelas nih. Maaf kalau agak ketutup, saya susah ngambil sudut angle kameranya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita akan mulai melilit ring guide-nya
pelan-pelan, perlahan. Yang penting harus ingat teman-teman, yang kita perhatikan di sini adalah tensionnya dan juga kerapatannya teman-teman, biar kita dapat ini yang kuat ya. Nah ini kelebihan yang tadi yang sebelah atas, kalau udah kira-kira kekunci kita gunting aja teman-teman sedikit, kita sisain sedikit bagiannya untuk tetap ditindih dengan benang yang kita gulung. Nah kurang lebihnya seperti ini, kita bakal gulung terus. Ini benang yang lebihan kita tindih terus teman-teman, sampai dia ketutup habis oleh benang yang kita lilit ini. Nah terus mungkin videonya akan saya forward juga, karena pada sampai bagian ini kita hanya melilit memutar-mutar seperti ini teman-teman. Nah terus sampai kira-kira si benang nutupin ujung ring guide-nya ini dan melebihi sedikit di sini mungkin ya, lebih tepatnya. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Di sini di kuku jempol saya ini. Tujuannya sampai sini teman-teman. Dari sini sampai sini. Jadi menutupi bagian ring guide sampai keluar sedikit agar lebih kuat. Nah, yang penting rapat dan tension bisa tetap dijaga teman-teman. Makanya saya tujuan membuat alat ini untuk tetap menjaga tension benangnya itu tetap kencang gitu teman-teman. Nah videonya akan saya forward mulai dari sini, karena nanti baru akan ada bagian penting lagi pada saat sudah mendekati daerah sini teman-teman. Oke. Nah teman-teman, kalau udah melewati seperti ini, melewati bagian ring guide yang tadi saya usaha di sini saya pendam pakai lilitan benang tadi, kalau udah melewati ini baru kita ambil benang yang tadi udah kita buat loop seperti ini. Benang yang udah kita buat loop seperti tadi kita selipkan di bagian atas sini teman-teman. Nah kita tahan ujungnya seperti ini. Tujuannya agar si benang tadi ikut terlilit dulu oleh benang yang kita lilitkan teman-teman. Nah nanti pada saat di akhir akan kita selipkan benang terakhir ke dalam sini. Nanti akan saya tunjukkan lagi teman-teman. Itu teknik untuk membuat simpul matinya teman-teman, ataupun simpul akhir dari wrappingan ini. Nah kita lilit kira-kira 10 kali lagi. Nah jika sudah 10 seperti ini teman-teman, 10 wrappingan lagi, kita akan potong. Cuma kita potong agak panjang ya teman-teman ya. Di bagian sini kita potong. Nah
Ini bagian ujung yang kita potong tadi teman-teman. Mudah-mudahan kelihatan ya, fokus kameranya. Nah, bagian ujung ini kita akan masukkan ke loop yang tadi sudah kita buat seperti ini. Nah, kalau udah kita tahan, dan ujung dari loop ini bakal kita tarik teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Kita tarik masuk loopnya, set. Nah, baru kita kencangkan lagi seperti ini. Ini dia teman-teman jadinya. Maafkan jika kurang rapi teman-teman, namanya juga saya proses belajar dan saya juga sambil di record seperti ini, jadi agak kesulitan teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita potong di bagian ujung benangnya teman-teman. Ini bagian ujung benangnya kita potong. Nah, itu dia tujuannya, kita matikan di atas agar ending dari benangnya nggak ke bawah sini dan nggak mengganggu lajunya senar waktu kita mau melempar umpan ataupun mau kita cash umpannya, dia nggak keganggu dengan adanya ini. Nah, kalau sudah seperti ini, jika sudah seperti ini teman-teman, ini tinggal kita lapisi pakai resin teman-teman. Nah, untuk melapisi pakai resinnya, kita lanjut ke proses selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman angler, untuk selanjutnya langkah-langkah yang setelah kita wrapping jorannya itu, setelah kita lilit menggunakan benang, sini saya akan melumuri lilitan benang tadi menggunakan resin ya, lem resin. Nah, ini resinnya udah saya siapkan di sini. Ini satu resin, satu hardener ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, saya juga udah siapin timbangan di sini. Ini dia timbangannya untuk nimbang resinnya. Kemudian ada kuas lukis. Dan ini wadah untuk resinnya. Kemudian batang pengaduk, ini saya sumpit bambu yang saya pakai. Ini dia resinnya dan hardenernya teman-teman. Ini di sini saya akan menggunakan perbandingan resin dan hardenernya ini 1:1 ya teman-teman ya. Jadi misalkan resinnya 3 gram, hardenernya juga 3 gram. Nah, di sini saya nggak pakai banyak-banyak sebetulnya teman-teman. Saya paling banyak 3 gram. Ini saya timbang dulu wadah kosongnya berapa dapatnya. Wadah kosongnya sekitar 4 gram teman-teman. Nah, ini harusnya menggunakan menu ter yang ini bisa di nolkan lagi, cuma itu kurang akurat teman-teman. Lebih baik kita langsung masukin resinnya aja ke gelas ini. Ini yang resin ya teman-teman ya. Pertama kita masukin resinnya. Nggak mau fokus. Nah, ini resinnya. Kemudian akan kita tuang ke dalam gelasnya. Ini gelasnya jadi 5 gram teman-teman. Kita akan timbang ulang. 4 gram ya teman-teman ya. Fixnya 5 gram sih, 5 gram. 5 gram berarti fixnya. Dan kemudian akan kita tuangkan resin teman-teman sebanyak 3 gram teman-teman. Jadi 8 ya nantinya ya teman-teman. 6 atau 2 gram saja cukup, saya rasa 2 gram teman-teman yang saya timbang di sini. Kemudian ada hardener, saya masukin juga 2 gram, jadi nantinya 9 gram teman-teman. 8. Ups, mati timbangannya teman-teman. Apakah sudah 9? Belum teman-teman, dikit lagi hardenernya. Oke, cukup 9 gram, 10 gram lebih sedikit teman-teman, nggak apa-apa. Setelah itu akan kita aduk untuk hardener dan juga resinnya teman-teman. Nah, ini dia, saya gunakan batang pengaduk. Kita aduk sampai sekiranya semuanya bahannya tercampur rata teman-teman.
resin dan juga hardenernya. Saya aduk terus sampai sekiranya rata. Nggak apa-apa berbusa ya teman-teman ya. Nanti pada proses sebelum pengolesannya kita nunggu resinnya sampai busa-busanya hilang teman-teman. Nah ini kurang lebih seperti ini. Ini akan kita diamkan dulu selama kurang lebih 5-7 menit agar busanya, gelembung-gelembung busanya ini nampak ya teman-teman ya, ada gelembung-gelembung busanya sedikit. Nah ini sampai menghilang teman-teman. Kita akan tunggu 5-7 menit dan saya akan kembali setelah 5-7 menit teman-teman. Untuk rodnya sendiri ini saya pakai rod dryer untuk menyangganya teman-teman. Nah di sini akan saya jelaskan dulu. Sebetulnya tadinya lapisan pertamanya udah saya olesin ya teman-teman ya, kelihatan kan mengkilap ya ininya ya. Ini udah saya olesin lapisan pertama. Sebetulnya tadinya udah saya rekam, cuma recordnya ini yang nggak kepencet sama saya teman-teman. Nah jadi ini udah lapisan yang kedua teman-teman. Jadi ada sampai harus 3 kali lapisan untuk mendapatkan ketebalan yang saya inginkan. Nah kalau teman-teman sesuaikan aja dengan keinginan teman-teman. Cuma saran saya jangan langsung tebel ya teman-teman ya. Lebih baik lapisan pertama tipis dulu seperti saya ini. Nah nanti setelah kering dalam waktu 6-8 jam ini rod dryernya akan muter terus. Nah kita lihat setelah kering apakah ketebalannya sudah cukup atau belum. Kalau misalkan dirasa kurang tebal, teman-teman bisa bikin resin lagi dan kemudian teman-teman lapisin lagi di sininya menggunakan resin di bagian lilitan benangnya teman-teman ya di sini ya. Ini posisinya udah saya bersihkan juga menggunakan alkohol di tisu sehingga nggak ada debu-debu yang nempel. Baru akan saya olesin lagi teman-teman supaya merekat dengan sempurna. Oh teman-teman angler, di sini di depan saya udah ada jorannya ya teman-teman ya. Nah juga ini alat yang nopangnya ini yang bisa berputar ini, bikin berputar ini namanya rod dryer teman-teman. Nah ini memang fungsinya untuk memutar jorannya biar resinnya itu nggak gumpal di satu titik teman-teman. Jadi dia akan rata karena ini berputar terus dinamonya. Ini kalau misalkan teman-teman nggak ada, agak susah juga ya untuk mengeringkan resinnya gitu teman-teman. Ya mungkin bisa manual pakai tangan, cuma kan 1 jam agak lama ya teman-teman ya. Keringnya itu resin itu rata-rata 1 jam teman-teman. Cuma dalam waktu 1 jam itu harus berputar terus seperti ini. Nah lebih baik ada rod dryernya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ya pengen patungan dengan teman-teman komunitasnya atau apa, saya saranin pakai rod dryer seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kalau saya nggak 1 jam muter begini ya teman-teman. Ini selama 6 jam akan saya putar terus seperti ini sampai kering sempurna. Nah ini sambil nunggu resinnya bentar lagi ngilangin busa, bukan busa maaf, gelembung di resinnya. Jadi saya bercerita sedikit mengenai rod dryer ini teman-teman. Nah ini kalau udah resinnya hilang gelembungnya teman-teman, saran saya kondisi mati dulu rod dryernya. Teman-teman fokusin ke bagian-bagian yang agak sulit untuk dijangkau teman-teman. Nah ngolesinnya sedikit-sedikit aja teman-teman, olesin sedikit-sedikit perlahan juga. Nah untuk bagian-bagian yang sulit itu diutamakan dulu teman-teman, supaya nantinya pada saat berputar dia resinnya itu udah nempel, udah agak nempel di bagian-bagian yang sulit dijangkau. Contohnya seperti ini, bagian bawah dari wrapping benangnya ya teman-teman ya. Ini agak sulit saya jangkau, jadi saya fokusin terlebih dahulu di daerah sini supaya bisa merata juga teman-teman. Nah kalau udah seperti ini, kita putar pelan-pelan rod dryernya seperti ini. Nah baru kita olesin juga di bagian-bagian sininya teman-teman.
di bagian-bagian atasnya juga. Setelah bagian bawah, kita olesin bagian-bagian atasnya juga sedikit-sedikit perlahan. Nah, cuma kita harus agak cepat juga teman-teman, biar si resinnya itu nggak meleleh ke bagian-bagian bawahnya. Dalam proses pengolesan juga kadang ada gelembung-gelembung lagi teman-teman, seperti ini. Nah ini kalau bagi saya nggak apa-apa ya teman-teman ya, selama gelembung-gelembungnya itu nggak menggumpal. Selama nggak menggumpal bagi saya nggak masalah, karena akan hilang dengan sendirinya pada saat rod dryernya berputar teman-teman. Butuh kesabaran juga teman-teman, karena harus 3-2 kali oles. Belum lagi kita harus menyelamatkan koasnya juga dari resin. Itu yang lumayan agak sulit. Dan kalau misalkan koasnya kering kena resin teman-teman, itu udah pasti wajib diganti teman-teman. Nah, kalau udah agak rata seperti ini, kita putar rod dryernya teman-teman, supaya si resin juga merata, nggak hanya menggumpal di satu titik gitu teman-teman. Mumpung si resinnya itu masih cair teman-teman. Ini tujuan kita bikin resin itu sedikit-sedikit itu ini teman-teman. Ada bulu dari kuasnya yang jatuh di resin, kita amanin dulu daripada merusak keindahan, keestetikan dari rod kita teman-teman. Pokoknya setelah proses ini selesai, kita tunggu selama 6-7 jam teman-teman. Saya rasa ini udah cukup teman-teman. Nanti akan kita lihat 6 jam atau 7 jam ke depan. Kameranya bakal saya matiin. Ya iyalah dimatiin. Kalau misalkan nggak dimatiin, masa ya ini mau nge-record terus begini selama 7 jam teman-teman. Nah, nanti setelah 7 jam akan saya perlihatkan hasilnya di vlog ini juga teman-teman. One eternity later. Setelah kita menunggu 7 jam kurang lebih ya, 6-7 jam teman-teman angler. Ini dia hasil resinnya teman-teman angler. Ya ini yang besar, yang tadi saya sedikit kesulitan. Ini memang ada sedikit wrapping benangnya yang nggak terlalu rapat ya, kurang bagus sedikit. Kemudian ini hasil untuk top sectionnya seperti ini. Ini saya agak banyak resinnya, karena saya pikir harus agak kuat ya, karena untuk main Galatama juga teman-teman angler. Kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman angler. Topnya itu dia hasilnya teman-teman angler. Jos lagi bukan joran Galatama saya. Oke sobat angler, itu dia tadi video dokumentasi saya tentang bagaimana cara saya mengganti ring guide dari joran saya sobat angler. Mudah-mudahan video tadi ya, kalau misalkan ada sobat angler yang membutuhkan, juga bisa bermanfaat buat sobat angler semua, dan juga bagi saya sendiri gitu, karena mengingatkan saya juga kalaupun ada kesalahan-kesalahan yang saya buat tadi dalam maksudnya ya merecord videonya gitu. Jadi saya juga kan ada pengalaman juga gitu. Oh ya, salahnya di sini, dan itu juga bermanfaat juga buat saya gitu. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat juga buat sobat angler di rumah. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya sobat angler.